Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Zulfindra dengan NIM C020442 dari Universitas Jambi, Program Studi Perpajakan Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Saya di sini ingin menjelaskan tentang konsep dasar akuntansi perpajakan. Dalam sistem perpajakan Indonesia yang menganut self-assessment, wajib pajak bertanggung jawab menghitung, membayar, dan melaporkan pajaknya sendiri. Kondisi ini menuntut adanya sistem pencatatan yang akurat dan sesuai peraturan, sehingga akuntansi perpajakan menjadi sangat penting sebagai alat untuk memastikan kewajiban pajak dihitung dan dilaporkan dengan benar, serta terhindar dari sanksi. Pengertian akuntansi perpajakan adalah cabang akuntansi yang berfokus pada pencatatan, penggolongan, penghitungan, dan pelaporan transaksi keuangan berdasarkan peraturan perpajakan yang berlaku, dengan tujuan menentukan besarnya pajak terutang serta memastikan kewajiban perpajakan dipenuhi sesuai perundang-undangan. Di Indonesia, akuntansi perpajakan mengacu pada Undang-Undang Pajak Penghasilan, Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai, dan Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Ruang lingkup akuntansi perpajakan meliputi pencatatan transaksi yang berkaitan dengan pajak, perhitungan pajak terutang, rekonsiliasi fiskal, laporan pajak atau SPT, perencanaan pajak atau tax planning, dan serta kepatuhan terhadap peraturan perpajakan. Prinsip-prinsip prinsip kepatuhan menegaskan bahwa seluruh proses pencatatan dan perhitungan pajak harus mengikuti peraturan yang berlaku, serta mengutamakan ketentuan fiskal apabila terdapat perbedaan dengan akuntansi komersial melalui rekonsiliasi fiskal. Prinsip self-assessment menekankan bahwa wajib pajak bertanggung jawab menghitung dan melaporkan pajaknya sendiri dengan pencatatan yang baik dan dapat dipertanggungjawabkan. Prinsip konsistensi mengharuskan metode perhitungan pajak diterapkan secara tetap dari tahun ke tahun. Prinsip keadilan menyatakan bahwa pajak dikenakan sesuai kemampuan wajib pajak, sedangkan prinsip legalitas menegaskan bahwa pemungutan pajak harus berdasarkan undang-undang. Prinsip materialitas menekankan pentingnya transaksi yang signifikan dalam memengaruhi pajak terutang. Terakhir, prinsip transparansi dan akuntabilitas, yaitu mengharuskan data dan perhitungan pajak disusun secara jelas, sistematis, dan tanpa rekayasa agar terhindar dari saksi. Akuntansi perpajakan berfungsi sebagai alat untuk mencatat dan menghitung kewajiban pajak secara sistematis sesuai peraturan berlaku, sehingga wajib pajak dapat mengetahui besarnya pajak terutang berdasarkan ketentuan seperti dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan. Selain itu, akuntansi perpajakan menjadi dasar dalam penyusunan dan pelaporan surat pemberitahuan atau SPT agar pelaporan dilakukan secara tepat waktu dan akurat. Dari segi peranan, akuntansi perpajakan membantu perusahaan menjaga kepatuhan terhadap peraturan perpajakan serta menghindari sanksi dan risiko pemeriksaan. Bagi wajib pajak, akuntansi perpajakan juga mendukung pengambilan keputusan dan perencanaan keuangan sehingga pengelolaan usaha menjadi lebih tertib, transparan, dan berkelanjutan. Akuntansi komersial dan akuntansi fiskal yang berkaitan karena berasal dari data transaksi yang sama, tetapi memiliki tujuan berbeda. Akuntansi komersial digunakan untuk menyajikan laporan keuangan bagi manajemen dan investor, sedangkan akuntansi fiskal digunakan untuk menghitung pajak sesuai ketentuan seperti dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan. Dalam praktiknya itu perbedaan pengakuan, pendapatan, dan biaya menimbulkan koreksi fiskal melalui rekonsiliasi, sehingga laba komersial disesuaikan dengan laba fiskal sebagai dasar penghitungan pajak. Dengan demikian, laporan komersial menjadi dasar dan akuntansi fiskal menyesuaikannya agar sesuai dengan peraturan perpajakan. Contoh penerapan dan perhitungan, yaitu ada dari perusahaan PT Maju Jaya selama tahun 2025 memiliki data sebagai berikut. Yang pertama itu penjualannya itu sebesar 500 juta rupiah, beban usahanya termasuk gaji, listrik, sewa, dan lain-lainnya yaitu sebesar 300 juta rupiah, biaya sumbangan yaitu sebesar 10 juta rupiah. Secara akuntansi komersial, laba dapat dihitung yaitu seperti ini, 500 juta rupiah dikurangi buka kurung 300 juta rupiah dari beban usaha, lalu ditambah dengan biaya sumbangan sebesar 10 juta rupiah, maka hasil yang didapatkan adalah 190 juta rupiah. Namun menurut ketentuan dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan, biaya sumbangan tertentu tidak dapat menjadi pengurangan penghasilan bruto atau tidak deductible. Maka dilakukan koreksi fiskal positif sebesar 10 juta rupiah. Laba fiskal dihitung 150 juta rupiah ditambah 10 juta rupiah maka sama dengan 200 juta rupiah. Jika tarif PPh badan misalnya 22%, maka PPh terutangnya sama dengan 22% dikalikan 200 juta rupiah, maka hasil yang didapatkan adalah sebesar 44 juta rupiah. Kesimpulan,
Akuntansi perpajakan merupakan bagian yang sangat penting dalam sistem pengolahan keuangan perusahaan maupun wajib pajak karena berfungsi untuk mencatat perhitungan dan melaporkan kewajiban pajak secara benar sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku. Melalui proses ini, setiap transaksi yang memiliki konsekuensi pajak dapat diidentifikasi, dianalisis, dan disesuaikan sehingga menghasilkan perhitungan pajak yang akurat, transparan, serta dapat dipertanggungjawabkan secara hukum dan administratif. Selain berfungsi sebagai alat administrasi, akuntansi perpajakan juga memiliki peran penting dalam menjaga kepatuhan terhadap ketentuan perpajakan, termasuk aturan dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan. Dengan pencatatan yang tertib dan sistematis, perusahaan dapat meminimalkan risiko kesalahan perhitungan pajak, menghindari sanksi berupa denda atau bunga, serta mengurangi potensi sengketa pajak. Hal ini menunjukkan bahwa akuntansi perpajakan berperan sebagai mekanisme pengendalian internal yang membantu menjaga kestabilan operasional perusahaan. Lebih jauh lagi, data perpajakan yang tersusun dengan baik memungkinkan perusahaan melakukan perencanaan pajak atau tax planning secara legal dan terstruktur. Melalui perencanaan yang tepat, beban pajak dapat dikelola secara efektif tanpa melanggar ketentuan hukum, sehingga arus kas perusahaan tetap terjaga. Dengan demikian, akuntansi perpajakan tidak hanya menjadi kewajiban formal semata, tetapi juga berfungsi sebagai instrumen strategis dalam mendukung transparansi, stabilitas keuangan, serta keberlangsungan usaha dalam jangka panjang. Baiklah, sekian materi yang telah saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih. Bila salah kata, saya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.